Halo semuanya, malam ini kita duduk bersama di ruang virtual ini. Saya akan membisikkan sebuah kisah yang sebenarnya sederhana tetapi bisa berubah menjadi drama medis yang mencekam. Bayangkan seorang kakek yang tiap pagi merasa perkasa hanya dengan menenggak telur mentah, ya, seperti adegan klasik para olahragawan zaman dulu. Tapi justru berakhir di rumah sakit dengan infus menancap di lengannya dan perawat yang mondar-mandir dengan wajah serius. Kedengarannya dramatis, percayalah, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup kalau melakukan kebiasaan itu di usia senja. Dan sebelum saya lanjutkan, ya, izinkan saya menyelipkan pesan kecil yang mungkin terdengar seperti iklan radio jadul, tapi dengan bisikan lembut. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Tidak ada paksaan, hanya undangan manis malam ini. Saya juga ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana? Tulis di kolom komentar kota Anda dan jam berapa sekarang. Saya yakin akan ada yang sedang menonton dari Samarinda jam 10 malam. Ada yang di Surabaya saat tengah malam. Atau bahkan seseorang yang di Jakarta menonton sambil menyalakan lilin aromaterapi. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat pertama kali mendengar kisah tentang seorang kakek berusia 83 tahun di daerah utara kota. Beliau selalu berkata bahwa telur adalah sumber energi yang cepat, tinggal pecahkan, taruh di gelas, campurkan dengan sedikit madu lalu slurp, masuk ke mulut. Itu terasa seperti ramuan ajaib. Tapi tubuh yang sudah renta punya cara sendiri untuk berkata tidak. Dan dalam kasus beliau, tubuhnya berteriak dalam bentuk infeksi serius. Di ruang gawat darurat, dokter berdecak heran. Lansia ini hampir dibuat tumbang hanya oleh seekor bakteri kecil dari telur. Nah, dengar baik-baik. Telur bukanlah musuh. Saya pribadi menyukainya, baik yang direbus hingga kuningnya keras, ataupun yang diolah dengan minyak zaitun. Tetapi telurnya bisa berubah menjadi jebakan mematikan bila disantap tanpa aturan jelas. Dan inilah mengapa saya duduk di sini dengan suara yang Anda dengarkan, membawa pengalaman panjang serta sedikit humor agar kita semua menyadari makanan sehari-hari seringkali adalah pedang bermata dua. Ketika saya meneliti pola makan para lansia, semakin jelas bahwa tubuh mereka berbeda sekali dengan tubuh yang berusia 20-an tahun. Kalau anak muda bisa makan telur setengah matang di warung pinggir jalan tanpa masalah, berarti orang yang berusia 70 tahun bisa berakhir di IGD hanya karena putih telur yang kurang matang. Sebuah trivia kecil untuk Anda. Perut lansia ternyata memproduksi asam lambung hingga 40% lebih sedikit dibandingkan 2 dekade lalu. Aneh? Memang. Perut muda ibarat dapur lengkap dengan kompor super panas, ya. Sedangkan perut tua mirip tungku yang apinya tinggal bara. Jadi bakteri yang seharusnya hangus masih bisa menari-nari dengan bebas. Saya tahu, selalu ada perdebatan akademis di luar sana. Beberapa peneliti berkata telur mentah sesekali masih aman. Yang lain bersikeras bilang, itu bunuh diri perlahan. Dan disinilah kita berdiri di antara lembaran penelitian yang kontradiktif. Sambil menahan senyum getir karena terkadang sains sendiri pun seperti sepasang kembar yang terus berdebat soal siapa yang lahir lebih dulu. Tetapi mari kita kembali ke kisah si kakek tadi. Setelah sembuh, beliau berbisik pada saya kira telur selalu baik untuk semua orang. Perkataan sederhana itu sebetulnya merepresentasikan jutaan lansia di luar sana. Mereka tumbuh di zaman ketika telur dianggap sebagai sumber protein terbaik yang murah meriah. Ingat lelucon lama, nasi tanpa lauk, tidak masalah, asal ada telur. Namun, di balik telur itu ada rahasia kecil yang jarang diceritakan. Rahasia yang baru terbuka ketika seseorang sudah menua dan tubuhnya merespons berbeda. Saya akan jujur.
Mendengar kisah-kisah seperti itu membuat saya berpikir keras. Kadang, saat minum teh hangat di sore hari, saya tiba-tiba teringat wajah-wajah pasien yang masih merasa dirinya sekuat macan, tetapi sebenarnya lebih rapuh dibanding kaca tipis. Beberapa dari mereka punya kisah kocak. Misalnya, ada seorang opa yang dengan bangga berkata, "Saya masih minum telur mentah setiap hari. Cucu saya saja kalah sama saya." 2 minggu kemudian, beliau menelepon dengan suara lemah dari ranjang rumah sakit. Ironi kadang datang dengan timing layaknya komedian stand up. Tentu, kita tidak bisa hanya tertawa. Ada kebijaksanaan tua yang muncul dari kondisi seperti ini. Semakin banyak saya mendengar cerita, semakin sadar bahwa semua orang tua sebetulnya sangat ingin tetap mandiri dan kuat. Mereka menolak untuk terlihat lemah meski tubuhnya rentan. Itulah mengapa mereka masih mengejar kebiasaan lama, termasuk menenggak telur mentah. Tapi tubuh punya matematika sendiri. Jika enzim berkurang, asam lambung berkurang, berarti cara memakan pun harus berubah. Menariknya, ada informasi aneh yang saya temukan saat membaca jurnal lama tentang kebiasaan makan di pedesaan Jepang. Ternyata di sana pada tahun 1950-an, ada tradisi beberapa lansia yang minum telur mentah setiap pagi. Anehnya, statistik menunjukkan angka sakit perut berat justru lebih tinggi di generasi itu. Jadi bisa dikatakan kebiasaan turun-temurun itu ada sisi kelamnya. Fakta kecil ini sering saya selipkan dalam pembicaraan. Karena kedengaran sepele tapi dampaknya nyata. Ya, malam ini kita berbicara soal telur. Tapi bukan sekadar telur. Kita sedang membicarakan cara tubuh yang menua dan jujur saja, cara kita semua pada akhirnya akan menghadapi perubahan perlahan yang sulit diterima. Saya sendiri pernah merasa aneh saat dokter berkata, kopi malam sudah sebaiknya dikurangi. Metabolisme tidak sama lagi. Hati kecil saya mau membantah, tapi tubuh saya sendiri yang membuktikan ketika jantung mulai berdebar lebih cepat dari biasanya. Dengan telur, hal yang sama berlaku. Sesuatu yang dulu netral bagi tubuh bisa berubah menjadi jebakan. Jadi, biar saya sisipkan humor ringan untuk menenangkan ketegangan. Ada seorang teman yang berkata, "Kalau telur bisa bikin umur panjang, ayam sudah jadi presiden dunia." Ya, tidak ada makanan ajaib yang menjamin panjang umur. Semua butuh cara makan yang tepat, terutama di usia senja. Malam ini, perjalanan kita bukan sekadar informasi medis, melainkan upaya menggali kebijaksanaan dari pengalaman nyata. Kisah kakek tadi hanyalah pintu masuk kecil. Di baliknya, masih banyak rahasia telur yang jarang diketahui. Saya akan membongkar kelimanya untuk Anda nanti. Tapi untuk saat ini, tarikan napas panjanglah bersama saya. Lepaskan sedikit ketegangan. Anggap telur ini sebagai simbol kecil bahwa hal sehari-hari bisa menentukan hidup dan mati. Dan sebelum saya akhiri bagian pertama ini, saya ingin memberikan kilasan tentang apa yang menanti. 5 kesalahan terbesar yang dilakukan lansia ketika makan telur. Mereka tampak sederhana, tetapi efeknya bisa mengguncang kesehatan. Dari putih telur yang dikira paling sehat, hingga waktu makan yang diam-diam menjadi perangkap. Percayalah, Anda tidak akan memandang sebutir telur di dapur dengan cara yang sama lagi. Saya pernah duduk di sebuah warung teh tua di gang kecil Jakarta, berhadapan dengan seorang bapak berusia hampir 90. Ia menatap gelas tehnya lama sekali, lalu berkata dengan suara serak, "Dulu, telur itu jawaban semua masalah. Lapar, telur. Lemah, telur. Anak mau ujian, telur." Dari kata-kata sederhana itu saya sadar, telur bukan hanya makanan, tapi simbol keyakinan di banyak keluarga di. Namun, di balik kesederhanaannya, tersembunyi misteri kecil yang bisa berubah jadi ancaman, khususnya bagi mereka yang rambutnya sudah memutih.
Mari saya tarik Anda ke sebuah fakta menarik. Banyak orang menganggap telur sebagai makanan sempurna. Bahkan ada ahli gizi yang menyebutnya paket komplit. Protein, vitamin, dan lemak sehat semua ada di dalamnya. Tetapi tahukah Anda, pada tubuh yang menua, cerita itu tidak utuh lagi. Bayangkan sebuah mesin tua yang mesinnya tidak lagi mampu membakar bensin berkualitas tinggi secara efektif. Sama halnya dengan tubuh lansia yang tidak selalu bisa mengolah telur dengan cara yang sama, seperti tubuh seorang pemuda berusia 20. Saya masih ingat seorang nenek dari Bandung yang setiap pagi dengan penuh ketaatan merebus 2 telur setengah matang. Seakan itu adalah ritual suci. Tapi beberapa bulan kemudian, ia datang ke klinik mengeluh perutnya terasa berat, muncul ruam di kulit, dan ia sering merasa lelah. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya berawal dari telur. Ironinya, ia yakin dirinya melakukan sesuatu yang paling sehat. Dari pengalaman itu saya selalu berkata, kadang niat baik justru berubah jadi jebakan bila tidak dipahami benar. Ada satu hal yang jarang dibicarakan. Tubuh lansia cenderung kekurangan enzim pencernaan. Kalau pada usia muda telur dianggap mudah dicerna. Pada usia lanjut justru sebaliknya. Protein tinggi dalam telur kadang jadi beban, bukan bonus. Inilah misteri kecil yang tersembunyi bahwa kesempurnaan telur bersifat sangat relatif terhadap usia. Saya tahu ada akademisi yang menentang ide ini dengan argumen bahwa tidak ada bukti absolut telur berbahaya pada lansia. Namun percayalah, saya sendiri sudah melihat sekian banyak pasien dengan keluhan pencernaan, peradangan, atau gangguan ginjal setelah konsumsi telur yang salah. Mungkin secara teori masih bisa diperdebatkan, tapi di lapangan, tubuh para lansia justru berbicara keras, lebih keras daripada grafik penelitian. Lucunya, di balik semua ini ada satu informasi aneh yang saya temukan. Beberapa studi menyebut bahwa rasa amis telur bisa memengaruhi mood, terutama pada orang tua dengan sensitivitas tinggi. Ada pasien saya yang mengaku merasa lebih cemas setelah makan telur setengah matang. Awalnya saya pikir itu kebetulan. Tapi ternyata ada penelitian kecil di Jepang yang membahas keterkaitan antara metabolisme sulfur pada telur dan gangguan mood. Aneh ya, kadang detail yang terlihat sepele menyimpan kisah besar di baliknya. Nah, mari kita kembali ke cerita harian. Di banyak rumah, telur sering dilihat sebagai penyelamat dompet, murah, bergizi, cepat dimasak. Cobalah tanyakan pada generasi orang tua kita. Mereka akan bercerita tentang masa sulit ketika telur adalah satu-satunya lauk yang menyelamatkan seluruh keluarga. Jadi jangan heran kalau sampai tua pun mereka setia padanya. Bahkan ketika tubuhnya berkata, cukup, telur menjadi kenangan, bukan sekadar protein. Namun, saya juga sering bercanda. Telur memang teman baik, tapi seperti teman lama yang cerewet. Kalau Anda perlakukan dengan baik, ia membawa kabar gembira. Tapi kalau ceroboh, ia bisa bikin drama, bahkan sampai rumah sakit. Penonton yang sudah beruban biasanya tersenyum kecil saat mendengar ini, karena mereka tahu persis maknanya. Ada pula kebijaksanaan dari kisah seorang kakek yang akhirnya berhenti memakan telur mentah. Ia berkata, ternyata sehat itu bukan soal keras kepala mempertahankan kebiasaan lama, tapi soal berani mengubahnya. Kata-kata itu menempel di kepala saya sampai sekarang, dan saya bagikan di sini agar Anda juga bisa merefleksikannya malam ini. Jadi misteri kecil telur ini sederhana tetapi dalam. Ia baik bila dikonsumsi dengan cara tepat, buruk bila diperlakukan sembarangan. Dan disinilah letak ironi. Sebutir telur biasa di piring bisa jadi penyelamat umur panjang atau pengirim halus menuju IGD. Rahasianya ada pada pemahaman kecil, dan itulah yang sering terlewatkan. Maka jangan heran bila saya terdengar agak dramatis malam ini. Saya tidak sedang berlebihan, saya hanya tahu betul konsekuensi dari mengabaikan hal kecil ini. Kakek yang kehilangan kekuatan ototnya karena putih telur,
nenek yang wajahnya penuh ruam karena biotin yang terhambat, atau para pasien yang tiba-tiba harus cuci darah karena interaksi telur dan obat. Itu semua nyata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menutup bagian ini dengan sebuah sentuhan humor ringan. Pernah ada seorang pemuda yang berkata pada saya, "Jadi telur itu seperti mantan pacar ya? Kalau salah perlakuannya, bisa bikin sakit hati." Saya tertawa kecil, tapi sadar, ada benarnya juga. Sebongkah cinta bisa menyembuhkan atau melukai, sama seperti telur di usia tua. Malam ini saya ingin Anda melihat telur bukan lagi sekadar makanan di dapur, melainkan misteri yang sedang menunggu kita bongkar lapis demi lapis. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membuka tabir besar, 5 kesalahan yang sering dilakukan para lansia dalam mengonsumsi telur. Kesalahan sederhana yang bisa merenggut kesehatan hanya dalam sekejap. Saya akan mulai membawa Anda masuk lebih dalam. Bayangkan, saya sedang menunjuk papan tulis besar, menuliskan angka 5 dengan kapur putih, dan berkata dengan suara setengah bergurau, "Inilah daftar hitam telur untuk para lansia." 5 kebiasaan sederhana tetapi berpotensi menimbulkan bencana jika diabaikan. Jangan khawatir, kita akan membicarakannya dengan tenang, dengan alunan suara yang tidak terburu-buru. Sambil Anda mungkin sudah menyeduh teh chamomile. Mari saya urai satu persatu. Kesalahan pertama adalah mengonsumsi putih telur saja saat perut kosong. Banyak orang berusia lanjut mengira cara ini brilian. Buang kuningnya karena takut kolesterol. Minum hanya putihnya karena katanya sehat. Namun, rahasia kecil yang tidak banyak diketahui. Putih telur mentah mengandung protein bernama apidin yang mengikat vitamin B7 atau biotin. Nah, ketika tubuh lansia sudah rendah enzim, apidin jadi gangster kecil dalam usus, merampok vitamin yang dibutuhkan otak untuk tetap jernih. Hasilnya, gangguan saraf dan otot bisa muncul. Saya pernah dibisiki cerita seorang ibu berumur 78 tahun yang rela membuang kuning telur setiap pagi, seperti membuang emas, demi keyakinan menekan kolesterol. Beberapa bulan kemudian beliau mendapati tangannya sering kesemutan. Jalan kaki pun tidak mantap. Ketika saya tanyakan tentang pola makannya, rahasianya terbongkar. Putih telur polos setiap pagi. Ironis, bukan? Maksud hati menjaga kolesterol. Justru kehilangan kelenturan gerak. Kesalahan kedua adalah makan telur mentah. Entah diseduh dengan air hangat, dengan madu, atau bahkan ditenggak begitu saja ala film jadul. Ini salah satu mitos paling keras kepala, nyatanya. Bakteri Salmonella suka sekali bersembunyi di cangkang maupun isi telur. Kalau tubuh muda masih punya api lambung untuk membunuhnya, tubuh tua tidak lagi sama. Saya selalu menggambarkannya begini. Perut lansia itu seperti penjaga malam tua yang matanya mulai rabun. Jadi pencuri kecil, bakteri, bisa lolos masuk. Lucunya, ada cerita tradisi ramuan super, telur campur minuman keras. Konon katanya menambah vitalitas. Saya hanya bisa geleng-geleng. Bagaimana bisa sesuatu yang membebani hati dan ginjal justru dipadukan dengan risiko bakteri? Itu sama saja dengan mengundang 2 tamu tak diundang masuk rumah sekaligus. Disinilah saya menambahkan sedikit humor ke pasien saya. Itu bukan ramuan stamina, opa. Itu tiket VIP ke ruang IGD. Kesalahan ketiga adalah mengonsumsi telur bersama obat-obatan tertentu. Banyak pasien senior saya rutin minum obat pengencer darah, statin atau antibiotik. Nah, kalau waktu makan telur tidak diatur, bisa timbul interaksi berbahaya. Vitamin K dalam kuning telur bisa melawan efek pengencer darah, membuat darah kental lagi. Sementara kalsium pada telur bisa mengikat antibiotik tertentu, membuatnya tidak bekerja. Jadi walaupun Anda taat minum obat, kalau bersamaan dengan telur bisa sia-sia. Cerita nyata, seorang kakek berumur 85 tahun menderita stroke mini meski ia rutin mengonsumsi obat. Setelah diteliti,
Ketahuan, ia tiap siang minum obat bersama telur rebus. Obatnya seperti dijebak dalam pesta protein dan malah tidak berfungsi optimal. Kasus itu mengingatkan saya bahwa sehat tidak selalu hanya tergantung obat, tapi juga bagaimana kita menata makanan. Kesalahan keempat, waktu penyajian ya. Banyak orang tua menganggap sarapan telur jam 6 pagi itu bagus. Padahal tubuh pada jam-jam awal punya kadar hormon stres yang tinggi, membuat efek kolesterol dari telur lebih menonjol. Bagi tubuh tua, kolesterol ini tidak akan cepat disingkirkan. Berbeda dengan tubuh muda yang masih gesit memproses lemak, maka makan telur pagi buta justru bisa menambah risiko serangan jantung. Saya kerap menjelaskan pada pasien, tubuh Anda itu sekarang seperti restoran kecil. Jangan datang makan rombongan besar jam 6 pagi. Kokinya belum siap. Kata-kata itu membuat mereka tertawa, tapi mengerti bahwa timing sangat penting. Dan kesalahan kelima adalah cara memasaknya. Telur goreng dengan banyak minyak goreng panas atau dengan mentega yang berasap bukanlah pilihan ideal. Suhu tinggi dapat merusak protein, membuatnya sulit dicerna. Tubuh lansia bukannya mendapat bonus energi, malah mendapat paket masalah berupa kembung, maag, atau bahkan naiknya kadar lemak darah. Ada seorang nenek dari Surabaya yang selalu bangga dengan telur dadar tebalnya. Warnanya coklat keemasan karena digoreng dalam minyak panas melimpah. Hasilnya, beliau sering mengeluh sakit perut dan naiknya tensi. Setelah saya minta mengurangi minyak dan memasak perlahan dengan api kecil, beliau kaget sendiri. Loh, perut saya sekarang tenang. Kadang hal kecil seperti mengatur suhu membuat perbedaan besar. Menariknya, disinilah timbul debat akademis. Ada yang berpendapat bahwa selama jumlah telur tidak berlebihan, waktu ataupun teknik penyajian tidak berpengaruh besar. Namun, saya menekankan bahwa penelitian klinis sering fokus pada orang dewasa, usia produktif. Bagaimana dengan lansia? Banyak data masih kurang. Jadi pengalaman klinis lebih berbicara. Inilah mengapa saya selalu percaya teori boleh indah, tapi kenyataan pasien adalah guru terbaik. Tambahan fakta unik. Anda tahu kapsul nutrisi hewan di laboratorium sering diuji dengan putih telur? Ternyata karena putih telur punya sifat mengikat nutrisi tertentu, sehingga bisa dipakai meniru kondisi penyerapan yang terhambat. Jadi memang benar ada sesuatu pada telur yang bisa melumpuhkan zat gizi jika tidak dimasak sempurna. Untuk menutup bagian ini, saya ingin membuat Anda tersenyum. Saya pernah mengatakan pada seorang pasien, ingat 5 kesalahan ini. Opa, jangan sampai telur membuat Anda jadi bintang tamu di rumah sakit. Ia tertawa, lalu menjawab, kalau diundang TV sih saya mau. Tapi rumah sakit, tidak terima kasih. Malam ini, kita sudah membongkar 5 kesalahan dasar. Pada bagian berikutnya, saya akan kembali melangkah ke detail yang lebih spesifik. Bagaimana putih telur saat perut kosong bisa benar-benar menjatuhkan saraf dan otot tanpa terasa. Sepele, tapi nyata. Jadi, tetap bersama saya. Biarkan suara ini memandu hingga ke inti persoalan telur yang sering diremehkan. Mari kita masuk ke bahasan spesifik yang sering kali menimbulkan salah kaprah. Putih telur saat perut kosong. Banyak orang, terutama mereka yang sudah lanjut usia, percaya bahwa membuang kuning lalu minum putih mentah atau setengah matang adalah langkah cerdas. Sebab katanya kolesterol akan menurun, badan lebih ringan, dan otot tetap terjaga, Bu. Tapi pengalaman puluhan tahun menemani para lanjut usia membuat saya harus meluruskan dengan jujur namun tetap lembut. Ini bukan strategi ajaib, melainkan jebakan yang diam-diam menunggu di balik pintu dapur. Bayangkan Anda terbangun pagi, perut masih kosong seperti kertas putih, lalu memasukkan protein mentah penuh apidin. Di usia 20 tahun, mungkin enzim pencernaan bisa menanganinya. Tapi di usia 70 ke atas, itu seperti mengirimkan surat cinta tapi perangkonya salah. Pesan tidak pernah sampai.
dan tubuh Anda justru menerima surat teguran. Afidin bekerja cepat mencuri biotin, vitamin yang berperan menjaga syaraf tetap tenang dan kulit tetap sehat. Saya masih ingat seorang nenek kecil mungil berusia 78 tahun di Semarang. Beliau selalu bangga dengan rutinitasnya. Tiap pagi putih telur murni, kolesterol 0 besar. Katanya sambil tersenyum. Namun kenyataannya tubuhnya mulai mengirim kode SOS, kesemutan, kulit kering, dan suasana hati yang tiba-tiba menurun drastis. Dokter awalnya bingung mencari penyebab, mulai dari saraf kejepit sampai masalah gula darah. Padahal jawabannya sederhana, segelas putih telur yang ia kira malaikat, ternyata pencuri kecil yang rajin. Di sini saya perlu menyinggung sesuatu yang agak akademis. Perdebatan seputar seberapa cepat Afidin benar-benar mengikat biotin dalam tubuh. Ada penelitian yang menunjukkan efeknya signifikan jika rutin, ada pula yang menganggapnya minimal. Namun, pasien lansia tidak selalu punya waktu untuk menunggu kesimpulan riset puluhan tahun. Gejala nyata seperti kelelahan dan gangguan saraf adalah alarm yang lebih penting daripada grafik statistik. Sebagai tambahan, ada fakta unik. Ternyata Afidin baru benar-benar lumpuh kalau dipanaskan di atas 70 derajat dalam waktu cukup lama. Jadi putih telur rebus matang sempurna aman, tetapi putih telur yang masih bergoyang lembut dalam kondisi setengah matang tetap berbahaya. Jadi ketika ada yang berkata, "Tapi saya kan cuma suka yang setengah matang, lebih lezat." Saya hanya bisa memperingatkan bahwa di balik tekstur lembut itu ada jebakan. Saya terkadang bercanda. Itu bukan setengah matang, tapi setengah berisiko. Mari kita tarik kebijaksanaan hidup. Dalam usia senja, salah satu pelajaran paling berharga adalah bahwa kesederhanaan harus bersanding dengan kehati-hatian. Tidak cukup hanya tahu putih telur kaya protein, kita juga harus sadar bahwa keseimbangan dengan kuning tidak boleh diabaikan. Kuning telur membawa lemak sehat, vitamin D, dan nutrisi yang justru memperkuat tubuh. Banyak orang takut kuning seakan itu bom kolesterol, padahal kuning juga sumber nutrisi otak. Lucunya, ada satu informasi aneh yang saya baca di arsip lama. Pada abad pertengahan, ada komunitas biarawan di Eropa yang melarang konsumsi kuning telur karena dianggap menggugah nafsu. Mereka hanya makan putih. Hasil sejarah menunjukkan angka penyakit saraf justru meningkat di komunitas itu. Tentu saat itu mereka tidak tahu tentang biotin, tapi bukti keseharian berkata lebih dahulu daripada sains. Kadang sejarah memberi kita peringatan dengan cara unik. Saya membayangkan Anda mendengarkan cerita ini sambil mengangguk. Mungkin teringat nenek, kakek, atau bahkan diri sendiri yang masih rajin memisahkan putih dan kuning. Saya ingin Anda duduk tenang malam ini, menenangkan hati, lalu membisikkan pada diri sendiri. Tidak apa-apa makan kuning, tubuhku justru membutuhkannya. Sesungguhnya, menua bukan berarti semakin banyak yang harus dihindari, melainkan semakin bijak dalam memilih porsi dan cara. Saya juga pernah bertemu seorang bapak berumur 81 tahun yang bertekad membuktikan bahwa putih telur saja sudah cukup. Ia bahkan berkata, "Lihat otot saya masih ada." Sambil meremas lengannya, 3 bulan kemudian, ototnya mulai menyusut. Ia sendiri terkejut ketika melihat timbangan. "Kenapa bisa makin ringan?" tanyanya. Jawaban singkat, karena tubuh butuh kombinasi lengkap, bukan fragmen. Seperti orkestra, tidak bisa hanya memainkan biola tanpa drum dan piano. Sebuah peristiwa kebijaksanaan lahir dari sini. Kadang kita terlalu fokus menghindari sesuatu yang kita takuti. Padahal, kita justru kehilangan yang esensial. Kolesterol memang menakutkan jika berlebihan, tapi ketakutan buta bisa membuat kita membuang nutrisi yang justru penting. Seperti seseorang yang begitu takut hujan sampai-sampai tidak berani keluar rumah, padahal di luar ada pelangi menunggu. Dan, sebagai penutup ringan untuk bagian ini, izinkan saya menyampaikan lelucon yang pernah saya katakan pada pasien.
Kalau putih telur dibiarkan sendiri, ia jadi pendiam, bahkan bikin badan lemas. Tapi kalau digandengkan sama kuning, barulah mereka jadi pasangan dinamis, mirip duet penyanyi legendaris. Pasien saya tertawa kecil, meskipun setelah itu ia berhenti meminum putih telur polos di pagi hari. Jadi, kesimpulan kecil malam ini, jangan terjebak pada mitos, khususnya mitos putih telur saat perut kosong. Telur adalah paket lengkap, dan jika ingin mengambil manfaatnya biarkan ia tetap komplit. Perut yang menua hanya bisa tersenyum jika mendapat hidangan yang utuh. Dan dalam bagian berikutnya, kita akan mengupas kesalahan kedua yang lebih mematikan, kebiasaan meminum telur mentah, tradisi lama yang katanya penuh tenaga, tetapi sebenarnya penuh bahaya tersembunyi. Sekarang mari kita buka bahasan yang mungkin paling sering jadi cerita di warung kopi, ruang keluarga, bahkan di film-film lama, telur mentah. Entah diminum langsung, dikocok dengan madu, atau yang lebih ekstrim dilarutkan bersama segelas arak. Telur mentah kerap dianggap ramuan ajaib. Katanya menambah kekuatan, memperkuat suara, bahkan konon membuat stamina berjalan maraton tanpa henti. Tapi mari saya bisikan kenyataan lembut namun tajam. Telur mentah justru bisa jadi undangan terbuka bagi bakteri berbahaya, terutama pada tubuh lansia yang sudah jauh dari kata tangguh. Saya punya kenangan tentang seorang kakek dari pinggiran kota. Ia percaya betul bahwa telur mentah setiap pagi adalah rahasia panjang umur. Suatu kali, ia datang ke klinik dengan demam tinggi, menggigil, dan perut yang bergolak seperti panci presto. Setelah pemeriksaan, ternyata bakteri Salmonella telah membuat pesta di dalam darahnya. Padahal saya hanya ingin sehat, katanya dengan nada getir. Kadang itulah ironi terbesar. Niat baik justru membuka pintu malapetaka. Secara ilmiah, telur mentah menyimpan risiko lebih besar dibandingkan yang matang. Kulit cangkangnya yang terlihat kokoh sebenarnya penuh pori-pori kecil. Bila pengolahan dan penyimpanan tidak maksimal, bakteri bisa menyelinap masuk di perut muda. Asam lambung yang masih garang bertindak seperti satpam bersenjata lengkap. Namun di perut tua, satpam itu sudah renta, rabun, bahkan sudah lelah jagain pintu. Akibatnya, bakteri lewat begitu saja sambil tersenyum sinis. Ada perdebatan akademis menarik di sini. Beberapa kalangan berargumen bahwa risiko salmonella relatif rendah dengan telur yang disimpan dengan benar dan segar. Namun, penelitian juga membuktikan bahwa lansia memiliki penurunan drastis dalam jumlah asam lambung dan daya tangkal usus terhadap bakteri. Jadi walaupun risikonya dianggap kecil secara statistik, pada individu lanjut usia efeknya bisa sangat berbahaya. Itulah mengapa saya selalu berkata dengan nada setengah serius, risiko kecil plus sistem imun lemah, ipuna bencana besar. Selain bahaya bakteri, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Enzim protease inhibitor dalam telur mentah. Ia berfungsi seperti penghalang bagi tubuh dalam mencerna protein. Jadi, bukan hanya Anda gagal mendapat manfaat maksimal dari telur mentah, tapi tubuh Anda malah harus bekerja lebih keras untuk mencerna sesuatu yang seharusnya sederhana. Hebat ya, makanan yang katanya sumber energi bisa jadi malah pencuri energi diam-diam. Lalu ada cerita aneh, tetapi nyata. Di sebuah desa di Asia Timur, dahulu ada kebiasaan minum telur mentah setiap hari bagi pria dewasa sebagai simbol kekuatan. Anehnya, data kesehatan setempat justru menunjukkan angka sakit perut kronis lebih tinggi daripada desa tetangga yang tidak punya kebiasaan tersebut. Seolah sejarah ingin bersuara. Kebiasaan lama tidak selalu identik dengan kebijaksanaan. Saya teringat seorang nenek dari Solo yang menceritakan bahwa suaminya selama 30 tahun minum telur mentah pagi-pagi. Dia baru berhenti setelah masuk rumah sakit. Katanya sambil tertawa pahit, lihat, tradisi itu begitu melekat hingga rumah sakitlah yang harus menjadi guru terakhir.
Kebijaksanaan hidup yang bisa kita petik jelas. Jangan memaksa tubuh tua mengulang kebiasaan muda hanya karena nostalgia. Sama halnya dengan orang yang dulu sanggup begadang semalaman dan tetap segar di kantor. Tetapi kini jam 10 malam saja sudah kalah oleh kantuk. Tubuh berubah, dan memahaminya adalah cara untuk hidup bijak. Supaya tidak terlalu tegang, izinkan saya selipkan lelucon. Pernah suatu kali ada pasien berkata, "Dok, saya minum telur mentah karena malas masak." Saya lalu menjawab, "Kalau malas masak, coba makan sayur mentah, jangan telur mentah." Sontak ruangan tertawa. Humor kadang jadi alat paling kuat untuk mengubah keyakinan keras kepala. Jadi apa yang harus dilakukan? Sangat sederhana, masaklah telur sampai matang sempurna. Tidak perlu sampai terlalu lama hingga rasanya kering seperti ban. Cukup rebus atau kukus sampai bagian putih dan kuningnya padat. Bagi yang suka setengah matang, sebaiknya di usia senja ditinggalkan terlebih dahulu. Ingat, pengalaman puluhan pasien yang saya lihat membuktikan hal ini. Fakta tambahan yang menarik, mencuci telur justru berisiko. Ketika dicuci, lapisan pelindung alami bernama kutikula bisa hilang, sehingga bakteri lebih mudah masuk. Maka yang paling aman adalah menyimpannya di lemari es, di bagian paling dalam, bukan di pintu kulkas yang sering terbuka tutup. Detail kecil seperti ini sering diabaikan, padahal sangat penting. Malam ini, saya harap Anda mulai memandang tradisi telur mentah bukan sebagai tanda keperkasaan, melainkan nostalgia berbahaya. Bukan tidak hormat terhadap kebiasaan lama, tapi tubuh perlu kebijaksanaan baru. Dan seperti yang sering saya katakan pula, ayam betina saja tidak pernah berniat supaya telurnya diminum mentah. Jadi mari hormati niat alami itu. Di bagian berikutnya, kita akan melangkah ke kisah yang sering tersembunyi. Interaksi antara telur dan obat. Topik ini terdengar teknis, tapi percayalah, begitu banyak nyawa yang bisa diselamatkan hanya dengan menunda beberapa jam antara obat dan telur. Mari kita geser sedikit sorotan. Kali ini bukan soal mentah atau matang, melainkan soal kawan baru telur di meja makan, obat-obatan. Hampir setiap orang lanjut usia memiliki sekotak kecil penuh obat, dari pil berwarna putih mungil hingga kapsul besar berkilap. Mereka percaya dengan disiplin minum obat, penyakitnya tetap terkendali. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa sebutir telur bisa menjadi pengacau sunyi dalam hubungan itu. Mari saya ajak Anda membayangkan adegan pagi hari. Seorang kakek berusia 82 tahun. Ia duduk di meja makan, menatap segelas air putih, sebutir telur rebus, dan segenggam obat. Dengan polos, ia menelan obat sambil mengunyah telur. Di pikirannya, itu kebiasaan sehat, sarapan bergizi bersama pengontrol tekanan darah. Namun di balik layar tubuhnya, terjadi drama. Vitamin K dari kuning telur diam-diam mengacaukan kerja obat pengencer darah. Obatnya seperti polisi lalu lintas yang tiba-tiba ditiupkan kabut tebal. Yang seharusnya lancar malah kacau. Ada seorang bapak yang saya kenal, pasien lama. Ia rutin mengonsumsi warfarin, obat pengencer darah populer, tetapi ia tetap setiap hari makan 2 telur rebus lengkap dengan kuningnya. Dalam beberapa minggu, keseimbangan darahnya naik turun tak karuan. Dokter bingung sebelum akhirnya menyadari, telur jadi pengganggu tak terduga. Sayangnya, ia mengalami serangan stroke kecil sebelum semuanya terkendali kembali. Itu peristiwa pahit, tapi jadi guru keras yang sulit dilupakan. Ada juga masalah dengan antibiotik. Anda pasti pernah dengar tentang kelompok antibiotik yang kerjanya bisa terhambat karena mineral tertentu. Nah, telur mengandung kalsium dan protein tinggi. Jadi kalau Anda sedang minum obat dari kelompok tetrasiklin dan bersamaan makan telur rebus, efek obat bisa menurun drastis. Tubuh ibarat menerima tamu penting. Stop ah. Tapi kursinya sudah dipenuhi rombongan hajatan telur. Obat tidak punya tempat duduk. Lalu, jangan lupakan obat kolesterol jenis statin.
Pada lansia, obat ini kadang diberikan sebelum sarapan dengan saran diminum dalam keadaan perut relatif kosong. Nah, kalau pada jam yang sama Anda juga menelan telur, efek penyerapan bisa menurun hingga 40%. Artinya, Anda sudah mengorbankan dompet untuk membeli obat, tapi fungsinya tinggal setengah saja. Bukankah itu seperti menyewa sopir mahal, tapi malah dibiarkan tidur di kursi belakang? Ada perdebatan akademis yang menarik di sini. Sebagian pakar berargumen bahwa interaksi obat dan telur tidak selalu signifikan, karena tergantung dosis dan kondisi pasien. Namun saya lebih sering berdiri di sisi kehati-hatian. Saya teringat pepatah medis tua, better safe than sorry. Lebih baik menjaga jarak 2 jam antara obat dan telur, ketimbang menanggung minggu-minggu rawat inap yang melelahkan. Saya juga punya cerita kocak. Ada seorang nenek yang keras kepala dan tidak percaya interaksi makanan bisa seberbahaya itu. Ia berkata, obat dan telur kan sama-sama makanan. Mengapa harus ribet? Saya lalu menjawab santai. Kalau begitu, coba minum kopi sambil menelan pil tidur. Sama-sama minuman, sama-sama kecil. Tapi lihat apa yang terjadi. Semua yang ada di ruang klinik tertawa. Begitulah cara humor menyelipkan kebenaran. Kebijaksanaan hidup bersembunyi rapi di sini. Pola makan bukan sekadar soal kenyang, melainkan soal ritme. Obat dan telur sama-sama baik pada posisinya, tapi harus tahu giliran. Seperti orkestra, tidak mungkin semua alat musik dimainkan bersamaan dengan ego masing-masing. Kalau tidak akan jadi kebisingan. Kita harus tahu kapan biola mendominasi, kapan drum masuk, kapan piano menyusul. Demikian juga tubuh kita, mengatur giliran antara obat dan makanan. Fakta aneh, ada penelitian kecil yang menunjukkan beberapa pasien lansia mengalami masalah kulit akibat defisiensi mineral, meski pola makan terasa sudah lengkap. Setelah ditinjau, ternyata penyebabnya obat mereka ikut berinteraksi dengan protein telur. Lihat, kadang masalah tidak selalu datang dari hal besar. Ada pepatah yang berkata, kapal karam bukan hanya karena badai, tapi karena lubang kecil di lambung yang diabaikan. Telur bisa jadi lubang kecil itu ketika ada obat di meja. Jadi izinkan saya mempertegas malam ini. Jika Anda atau orang terdekat Anda sedang mengonsumsi obat harian, jangan pernah menyandingkan telur dalam jam yang sama. Berikan jeda setidaknya 2 jam. Dengan jeda sederhana itu, kisah malapetaka bisa dicegah. Sebelum menutup, saya ingin menyerahkan sejumput humor. Seorang pasien pernah berkata, "Kalau begitu dokter, hidup saya rumit sekali, obat jam 6, telur jam 8, buah jam 10. Saya seperti punya jadwal konser." Saya tersenyum lalu berkata, "Ya, tubuh Anda memang sedang mengadakan konser harian, dan Anda adalah konduktornya. Jadi tentukan tempo dengan bijak." Malam ini kita sudah menyelinap ke dunia kecil interaksi telur dan obat. Pada bagian berikutnya, kita akan lanjut pada bahasan waktu makan. Kapan sebenarnya telur jadi sahabat, dan kapan ia bisa berubah jadi musuh. Waktu makan sering diremehkan, padahal diam-diam ia adalah kunci utama. Sekarang kita masuk pada topik yang sering membuat orang tertawa kecil ketika saya membicarakannya. Waktu makan telur. Banyak orang beranggapan yang penting makannya telur. Tidak peduli jam berapa. Ternyata tubuh manusia, apalagi tubuh yang menua, sangat peduli dengan jam. Perlu saya akui, ketika masih muda saya juga makan apa saja di jam berapa saja, tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi setelah bertahun-tahun melihat pasien lansia, saya menyadari ada jam-jam di mana sebutir telur bisa menjadi piala emas. Namun di jam lain berubah, jadi bola timah berat yang membebani jantung. Mari saya gambarkan sebuah adegan. Bayangkan seorang kakek penjual koran yang sudah berusia 76 tahun. Kebiasaannya bangun pukul 5 pagi, merebus telur, memakannya jam setengah 6. Lalu langsung berangkat jualan. Ia mengira rutinitas sehat, tapi suatu pagi
tubuhnya tiba-tiba melemah, napas tersengal, dan ia harus dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan menunjukkan kolesterol jahatnya tinggi sekali, padahal ia tidak makan daging berlebihan. Saya hanya makan telur tiap pagi, katanya polos. Penjelasannya sederhana, tubuh manusia memiliki ritme sirkadian, jam biologis alami. Pada jam-jam awal pagi, kadar hormon stres seperti kortisol sedang tinggi. Tubuh masih mempersiapkan diri menghadapi aktivitas harian. Saat telur masuk pada momen ini, lemaknya tidak langsung diproses lancar. Darah menerima beban kolesterol lebih besar daripada biasanya. Dan bagi jantung lansia, itu bisa jadi tugas terlalu berat. Seorang pasien lain, nenek berusia 80 tahun, pernah bercerita, saya makan telur pagi hari. Perut saya langsung kembung, kepala pusing. Setelah saya minta mengubah jam konsumsinya ke siang hari, keluhan itu hilang. Ia kaget, karena hanya dengan menggeser jam, tubuhnya memberi respon berbeda. Dari sini kita belajar, waktu makan bukan aksesori, tapi bagian dari resep kesehatan. Kalangan akademisi tentu punya beragam pandangan. Ada yang bilang efek waktu tidak terlalu signifikan juga. Sementara riset lain membuktikan adanya peningkatan kolesterol lebih tinggi saat telur dimakan di pagi dibandingkan sore. Perdebatan ini ibarat dua tetangga yang sama-sama keras kepala. Satu bilang matahari terbit lebih penting, yang lain bilang matahari terbenam. Bagi saya pribadi, pengalaman pasien memberikan bukti nyata bahwa waktu sangat menentukan pada usia lanjut. Di sisi lain, ada informasi yang cukup unik. Penelitian dari Eropa menunjukkan bahwa konsumsi protein di sore hari justru lebih mendukung regenerasi otot pada lansia. Itu menjelaskan mengapa makan telur jam 2 sampai 4 sore memberi manfaat lebih besar dibanding pagi atau malam. Seperti tubuh sudah siap memanfaatkan protein, bukan sekadar menimbunnya. Saya kerap menggoda pasien senior dengan kalimat ini. Kalau ingin tubuh bahagia, kasih telurnya jam 2 siang, bukan jam 6 pagi. Jangan bikin perut dipaksa maraton sebelum matahari naik tinggi. Humor tambahan muncul ketika seorang opa berkata, jadi saya harus menunggu makan telur sampai jam 2, berarti saya kelaparan dong. Saya lalu menjawab dengan lembut, tidak apa-apa, opa, silakan sarapan buah atau roti dulu. Telurnya biar jadi bintang tamu acara makan siang. Semua tertawa, dan opa itu mengangguk setuju. Kisah kebijaksanaan pun saya dapat dari seorang bapak tua di Surabaya. Setelah memindahkan kebiasaan makannya, ia merasa energinya lebih stabil. Ia berbisik, ternyata benar, tubuh ini punya jam sendiri. Selama ini saya melawannya. Dari sana ia belajar bahwa menjadi tua, artinya mendengar ritme tubuh lebih hati-hati, bukan keras kepala. Ada pula fakta aneh. Beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang makan protein tinggi larut malam punya pola tidur lebih buruk. Jadi telur di malam hari bisa mengacaukan produksi hormon tidur. Pernah seorang nenek mengadu, saya makan telur rebus menjelang tidur, kok jadi sulit tidur? Jelas sekali alasannya. Tubuh tidak ingin dikejutkan dengan tugas berat ketika seharusnya beristirahat. Mari kita tarik benang merah. Waktu sangat memengaruhi bagaimana telur memberi manfaat atau mudarat. Jadi idealnya, lansia memilih waktu siang hingga sore, bukannya pagi-pagi buta atau larut malam. Tubuh akan merespon dengan pencernaan lebih baik, metabolisme lebih lancar, dan tidur lebih nyenyak. Sebelum saya menutup bagian ini, izinkan satu lelucon lembut. Pernah ada seorang pasien bertanya, "Dok, telur saya harus pakai jam waker khusus ya?" Saya terkekeh dan menjawab, "Tidak perlu jam waker, cukup ikuti jam tubuhmu. Tapi kalau mau, boleh tempel post-it di kulkas. Telur tampil jam 2 sore." Maka pelajaran dari bagian ini, hormati jam biologis tubuh. Jika ingin telur menjadi sekutu, jangan memaksanya masuk di waktu yang salah. Pada bagian berikutnya,
kita akan membahas cara memasak yang paling sering jadi biang masalah. Sebab terkadang bukan telur yang salah, melainkan wajan dan minyak yang terlalu bersemangat. Mari kita geser sorotan dari kapan menjadi bagaimana. Karena meskipun Anda sudah memilih waktu terbaik untuk makan telur, jika cara memasaknya salah, hasil akhirnya tetap bisa jadi bencana kecil. Disinilah letak ironi sehari-hari. Sepotong telur yang terlihat sederhana bisa menjadi ledakan kolesterol mini bila digoreng dengan ceroboh, atau menjadi sumber energi lembut bila diperlakukan penuh kelembutan. Saya masih ingat seorang nenek dari Bekasi. Ia membanggakan telur dadarnya yang tebal, digoreng dengan minyak panas berlimpah. Aroma harum memang menggoda. Tetangga pun sering ikut makan. Namun tiba-tiba ia mendapati pencernaannya bermasalah. Perut kembung dan tensinya naik. Setelah diperiksa, penyebab utamanya bukan telurnya, tetapi cara memasaknya. Minyak berlebih dan panas tinggi memaksa protein serta lemak di dalamnya berubah bentuk sehingga tubuh senja kesulitan menghadapinya. Tidak sedikit lansia menganggap bahwa makin renyah sebuah gorengan, makin lezat hidup ini. Padahal, makin tinggi suhu menggoreng, makin rusak pula kandungan aslinya. Protein yang awalnya rapi jadi kusut seperti benang kusut, membuat enzim pencernaan bekerja keras. Tubuh lansia yang enzimnya sudah terbatas seperti tukang cuci setengah pensiun. Tentu tak bisa cepat membereskan benang kusut itu. Ada pula kelompok yang suka membuat telur orak-arik dengan butiran mentega atau bahkan margarin supermarket ala cepat saji. Lezat, tentu saja. Namun tak banyak yang sadar di dalam margarin. Kadang ada lemak trans. Lemak ini tidak ramah bagi pembuluh darah tua. Saya selalu menggambarkannya begini. Pembuluh darah lansia itu ibarat selang tua yang sudah rapuh. Jadi jangan semprotkan dengan oli kotor. Lalu bagaimana cara terbaik memasak telur? Jawabannya sederhana. Gunakan panas rendah. Biarkan pelan tapi pasti. Merebus atau mengukus dengan api sedang adalah cara aman. Bayangkan telur tenggelam di air hangat, perlahan mengeras selama 10 menit. Hingga putihnya kenyal dan kuningnya matang tanpa kerak gosong. Itu bukan sekadar proses memasak, tapi terapi sabar untuk tubuh. Kalangan akademis pun masih berdebat. Ada yang menganggap nilai gizi telur tetap tinggi meski digoreng, karena kerusakan gizi tidak terlalu signifikan. Tetapi pengalaman klinis membuktikan pencernaan lansia lebih sensitif. Jadi meski gizi masih ada, tubuh rentan memberi efek samping, perut kembung, sakit ulu hati, atau rasa penuh berlebihan. Teorinya boleh baik, realitanya belum tentu tubuh lansia bisa menanggung. Saya pernah menemukan fakta unik di jurnal lama. Di beberapa negara, telur dimasak perlahan dalam air mendidih ringan yang disebut onsen tamago, telur ala mata air panas. Menariknya, metode lembut ini memang memberikan tekstur mudah dicerna. Itu bukti bahwa kadang budaya tradisional menemukan cara memasak yang lebih bersahabat dengan tubuh, bahkan sebelum sains menjelaskannya. Ada cerita kocak dari seorang opa yang nekat memasak telur di microwave tanpa wadah benar. Dan boom! Microwave-nya meledak kecil. Telurnya meloncat ke plafon. Telur saya memberontak. "Dok!" katanya sambil tertawa malu. Saya balas dengan kalimat ringan. "Itu bukan pemberontakan, Pak, tapi protes keras karena diperlakukan semena-mena." Kebijaksanaan yang lahir malam ini sederhana. Cara Anda memperlakukan telur mencerminkan cara Anda memperlakukan tubuh sendiri. Jika Anda memasaknya dengan api sabar, tubuh pun merespons dengan tenang. Tetapi bila Anda memaksanya di minyak dan panas berlebihan, tubuh menua bisa berteriak pelan, lalu jatuh sakit. Lucu, tapi benar, telur itu berharga, sekaligus rapuh. Sama seperti tubuh di usia senja, perlakukan lembut, ia membalas dengan kesehatan. Perlakukan kasar, ia membalas dengan keluhan.
Sebelum saya menutup bagian ini, izinkan satu humor tambahan. Seorang pasien pernah berkata, "Kalau begitu saya akan makan telur kukus saja tiap hari." Saya tertawa dan berkata, "Baik, tapi jangan sampai Anda sendiri ikut rasa kukus seperti telur. Ingat beragam metode lain yang aman. Jangan membosankan lidah." Jadi pesan bagian ini jelas. Pilih cara masak yang tidak menyiksa telur, dan tubuh Anda akan berterima kasih. Pada bagian berikutnya, kita akan lanjut ke seni memilih telur. Hal kecil seperti tanggal panen hingga cara menyimpannya bisa mengubah nasib kesehatan secara besar-besaran. Tadi kita berbicara tentang cara memasak. Sekarang mari kita berbicara tentang telur itu sendiri. Si kecil bulat putih yang sebenarnya adalah paket misterius. Banyak orang tidak menyadari bahwa kualitas telur bervariasi drastis. Seperti orang yang tampak segar di luar tapi menyimpan drama batin di dalam. Telur yang segar bisa jadi sahabat kesehatan, tapi telur lama yang asal dipilih bisa benar-benar mematikan bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Saya pernah mendampingi seorang nenek yang selalu membeli telur termurah di pasar tanpa menengok tanggal pada kotaknya. Ia bangga karena bisa berhemat beberapa ribu rupiah dan bahkan bercanda bahwa uang lebihnya bisa buat beli permen cucu. Sayangnya, setelah beberapa minggu, ia jatuh sakit karena infeksi perut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa telur yang ia beli sudah hampir kedaluarsa dan penyimpanannya buruk. Pada akhirnya, harga permen itu jadi sangat mahal karena ia harus membayar tagihan rumah sakit. Kesalahan sederhana ini sering terulang. Banyak dari kita berpikir telur bisa bertahan lama tanpa repot, padahal kesegaran telur menentukan risiko terpapar bakteri. Satu hal penting, telur punya lapisan alami bernama kutikula di kulitnya, semacam jaket pelindung. Kalau kita mencucinya dengan air keran sembarangan, lapisan itu terkelupas, membuat pintu masuk mudah untuk kuman. Maka anjuran aneh tapi benar, jangan mencuci telur sebelum dimasak. Saya tahu ada orang yang risih melihat kulit telur kotor. Mereka merasa lebih bersih jika telurnya digosok sampai kinclong. Tetapi bagi tubuh lansia, kebersihan visual bukan jaminan keamanan. Telur yang tampak kotor aslinya mungkin lebih aman daripada telur yang ganteng, tapi terlindungannya sudah hilang. Ironis, kan? Ada pula kisah seorang bapak di Yogyakarta yang menyimpan telurnya di pintu kulkas karena dianggap paling praktis. Hasilnya, suatu musim panas, ia terkena diare berkepanjangan. Setelah diselidiki, ternyata perubahan suhu di pintu kulkas karena sering dibuka tutup membuat bakteri lebih mudah berkembang di telurnya. Sejak itu ia selalu berkata, "Saya sudah kapok. Sekarang telur duduk manis di rak paling dalam kulkas." Itu pengalaman pahit tapi mendidik. Menariknya, ada perdebatan akademis tentang lokasi terbaik menyimpan telur. Beberapa ahli makanan menyarankan suhu ruang tapi stabil. Sebagian lain menekankan tetap di kulkas. Namun untuk lansia yang daya tahan tubuhnya lebih rentan, kulkas bagian dalam adalah pilihan paling aman. Lebih baik dingin konsisten daripada panas dingin tak menentu. Fakta aneh tambahan, di beberapa negara Eropa, telur dijual tanpa dicuci sama sekali karena kutikulanya dianggap vital. Sedangkan di Amerika telur biasanya dicuci sehingga harus disimpan di kulkas. Jadi cara memperlakukan telur bahkan bisa berbeda antar negara. Nah, ini bukti bahwa standar budaya seringkali membentuk kebiasaan, meski prinsip ilmiahnya sama. Jaga agar perlindungan telur tetap utuh. Kebijaksanaan yang lahir dari tema ini jelas, hemat boleh saja, tapi jangan korbankan kualitas makanan harian. Lebih baik membeli telur sedikit lebih mahal namun segar, daripada menyesal karena sakit. Saya suka menyamakan telur dengan sahabat dekat. Sahabat yang baik memang tidak murah didapat, tetapi ia menyelamatkan kita di ujung jalan. Saya juga suka menyelipkan humor kecil begini. Kalau mau hemat, jangan hemat di telur. Hemat saja di hal-hal lain, misalnya kuota TikTok. Itu lebih aman bagi pencernaan.
Biasanya pasien lansia tertawa, meski kadang mereka tidak begitu paham soal TikTok. Dalam praktik sehari-hari, saya selalu menyarankan mengambil telur dengan tanggal panen terbaru dan menghabiskannya dalam 1 minggu. Jangan menyimpan terlalu lama. Jika bingung mana telur segar, ada tes sederhana. Masukkan telur ke gelas berisi air. Bila tenggelam dan berbaring di dasar, ia segar. Bila berdiri atau mengapung, sebaiknya jangan. Ajaib, bukan? Telur bisa berkomunikasi dengan kita, bahkan sebelum dibuka. Dari banyak kasus pasien, perubahan sederhana dalam cara memilih dan menyimpan telur bisa mengurangi angka diare, perut kembung, atau bahkan infeksi serius. Jadi jangan anggap remeh hal kecil itu. Untuk menutup bagian ini, saya ingin berbagi cerita bijak dari seorang nenek berumur 92 tahun di Cilacap. Ia berkata, "Dulu saya kira rahasia panjang umur adalah doa. Ternyata setengahnya juga karena saya rajin pilih telur segar setiap hari." Katanya sambil tertawa geli. Doa memang penting, tapi telur segar ternyata juga turut andil menjaga hidupnya tetap sejahtera. Pada bagian berikutnya, kita akan melangkah lebih indah lagi. Bukan sekadar memilih telur, tapi memadukannya dengan makanan lain. Sebab telur sendirian hanya setengah cerita. Jika dipasangkan dengan sayur-sayuran atau minyak sehat, barulah kisahnya menjadi utuh. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah panggung kuliner di mana telur bukan lagi aktor tunggal. Telur itu seperti penyanyi bersuara indah, tetapi penyanyi pun butuh band pengiring agar konser terasa lengkap. Inilah saatnya kita membicarakan pasangan terbaik bagi telur. Sayuran, buah, minyak sehat, bahkan makanan kecil yang sering dianggap remeh. Ya, perpaduan makanan bisa membuat perbedaan antara sekadar kenyang dan benar-benar sehat. Saya masih mengingat pasien saya bernama Pak Dharma. Berusia 79 tahun, Pak Dharma suka makan telur rebus setiap siang. Hanya telur, tanpa apapun. Ia bangga dengan kebiasaan itu, mengira tubuhnya aman. Namun belakangan ia sering merasa lelah dan gampang sakit flu. Setelah ditelusuri, ternyata ia melewatkan unsur penting, kombinasi sayuran dan serat. Telur rebus sendirian membuat keseimbangan tubuhnya tidak lengkap. Begitu ia mulai menambahkan semangkuk tumis brokoli atau segenggam bayam rebus, keluhannya berkurang signifikan. Fakta menarik adalah bahwa telur punya vitamin larut lemak seperti D, E, dan K. Nutrisi ini baru benar-benar diserap tubuh bila ada sedikit lemak sehat sebagai kendaraan. Jadi jika Anda makan telur tanpa minyak sehat, sebagian nutrisinya akan terbuang sia-sia. Itulah mengapa minyak zaitun atau minyak biji rami dalam jumlah kecil bisa menjadi sahabat setia telur. Pernah ada perdebatan akademis tentang apakah kombinasi telur dengan sayuran benar-benar menambah efek kesehatan atau hanya sekadar rekomendasi gaya hidup. Sebuah penelitian dari universitas di Amerika menunjukkan bahwa menambahkan sayuran berdaun hijau saat makan telur meningkatkan penyerapan karotenoid, zat antioksidan, hingga 3 kali lipat. Itu berarti telur bukan hanya menambah protein, tetapi juga mengaktifkan nutrisi tanaman. Padahal sebelumnya banyak orang mengira telur berdiri sendiri sudah cukup. Ada sisi aneh tapi nyata, kombinasi telur dengan cabai rawit ternyata mempercepat metabolisme ringan. Saya tertawa pertama kali membacanya, karena seolah tubuh jadi lebih panas hanya dengan perpaduan itu. Bahkan ada pasien yang bilang setelah makan telur sambal, ia merasa badannya hangat sehingga tidak perlu selimut tebal. Lumayan, meski tentu tidak direkomendasikan berlebihan, terutama bagi lambung lemah. Humor seringkali muncul saat diskusi ini. Seorang nenek tersenyum geli dan berkata pada saya, "Jadi, telur saya jomblo selama ini ya, Dok?" Saya menjawab lembut sambil tertawa. "Benar sekali. Ibu harus cepat cari jodohkan dengan sayur. Jangan biarkan telurnya kesepian. Nanti malah ngambek di perut." Semua yang mendengar ikut tersenyum.
Padahal pesan sebenarnya serius. Makanan perlu keseimbangan. Kebijaksanaan yang muncul dari tema ini cukup dalam. Kehidupan yang sehat bukan tentang satu hal yang sempurna, tapi tentang harmoni banyak hal kecil, sama halnya dengan telur. Bukan soal menjadikan telur sebagai makanan sakti, tetapi soal melengkapinya dengan sayuran, minyak sehat, buah segar, atau bahkan segenggam kacang kaya mineral. Barulah manfaatnya terasa penuh. Saya teringat pula pada seorang opa yang berusia hampir 90. Sejak muda ia gemar makan telur dengan sajian sederhana bayam rebus dan nasi merah. Saat saya memeriksanya, tensinya stabil, kolesterolnya cenderung baik, dan ia masih bisa berjalan santai di kebun belakang. Ia berkata dengan santai, "Saya tidak pernah membiarkan telur berjalan sendirian." Kalimat itu sederhana, tapi seakan mengandung filosofi besar bahwa kebersamaan membawa keseimbangan. Ada fakta kecil yang tampaknya sepele tapi penting. Telur dengan tomat adalah kombinasi luar biasa, karena tomat kaya likopen yang lebih mudah diserap dengan bantuan lemak. Jadi telur goreng dengan sedikit minyak zaitun dan irisan tomat justru bisa menurunkan risiko masalah jantung. Aneh tapi nyata, seolah telur sendiri memanggil teman-teman sayuran untuk memperkuatnya. Tentu, di kalangan akademik, masih ada diskusi soal seberapa besar pengaruh kombinasi makanan terhadap hasil kesehatan jangka panjang. Namun lagi-lagi, pengalaman nyata pasien menjadi buktinya, mereka yang rutin memadukan telur dengan sayuran penuh warna selalu tampak lebih bugar daripada yang makan telur polos. Saya berani katakan bahwa hasil ini bukan sekadar kebetulan untuk membuat suasana lebih ringan. Izinkan saya membagikan lelucon kecil. Seorang pasien berkata, "Kalau telur saya harus punya pasangan, berarti perlu dinikahkan resmi dong." Saya balas dengan senyum, "Ya, buat saja pernikahan di dapur, penghulunya wajan, saksinya garpu." Ia terbahak sambil berjanji untuk lebih rajin memasak sayur bersama telurnya. Baiklah, kita sudah memahami pentingnya kombinasi. Jadi jangan biarkan telur berjuang sendirian. Beri mereka sekutu. Brokoli, bayam, tomat, cabai, minyak sehat, bahkan segenggam kacang. Itu akan mengubah sebutir telur dari camilan sederhana menjadi paket kesehatan utuh. Pada bagian selanjutnya, kita akan menyelami momen setelah makan. Bagaimana langkah kecil seperti aktivitas ringan usai makan telur bisa membantu tubuh menyerap nutrisinya dengan lebih baik, sekaligus menjaga ginjal dan jantung tetap aman. Coba bayangkan kembali, Anda sudah memilih telur terbaik, memasaknya dengan hati-hati, lalu menikmatinya bersama sayuran dan minyak sehat. Seakan semua selesai, bukan? Tetapi tubuh ternyata punya permintaan terakhir. Apa yang Anda lakukan sesudah makan? Ya, momen setelah makan hanyalah kelanjutan cerita yang sering diabaikan. Justru di sanalah terkadang tubuh menentukan apakah nutrisi benar-benar akan dipakai secara baik atau sekadar numpang lewat. Saya pernah melihat kebiasaan seorang nenek 81 tahun. Setiap siang ia makan telur rebus dengan sayur bening, lalu segera berbaring di kursinya untuk menonton sinetron. Ia mengira dengan duduk diam, makanan akan terdampar manis di perut. Padahal yang terjadi sebaliknya, ia sering merasa mulas dan begah. Waktu saya sarankan berjalan santai sekitar 10-15 menit setelah makan. Ia mencoba sambil menggerutu. "Ah, susah jalan habis makan." Tapi beberapa minggu kemudian ia tersenyum bangga. Keluhannya hilang, tidurnya pun lebih nyenyak. Kenapa aktivitas ringan itu penting? Pada usia lanjut, sistem metabolisme bekerja lebih lambat, darah butuh pompa alami dari otot agar sirkulasi lancar. Kalau habis makan kita langsung rebahan. Tubuh ibarat gudang yang baru menerima kiriman barang, tapi pintu distribusinya ditutup. Akhirnya nutrisi menumpuk, tidak didistribusikan cepat. Aktivitas sederhana membantu membuka semua pintu.
membuat protein telur diantar ke tujuan, otot, otak, dan sistem imun. Beberapa penelitian mendukung hal ini. Ada riset kecil yang menunjukkan bahwa lansia yang berjalan kaki sebentar setelah makan memiliki kadar gula dan lipid lebih stabil. Bukan olahraga berat, cukup berjalan kecil di halaman. Perdebatan akademis tetap ada. Sebagian ilmuwan menganggap faktor utamanya bukan aktivitas, melainkan jumlah makanan. Namun, pengalaman pasien justru membuktikan bahwa momen setelah makan memberi dampak besar. Uniknya, ada fakta aneh tentang aktivitas setelah makan di Jepang. Sebagian lansia punya kebiasaan melakukan radio taiso, senam ringan berdurasi 5 menit setelah sarapan. Peneliti menemukan bahwa praktik sederhana ini membuat mereka jarang mengalami perut kembung atau gangguan kolesterol. Menarik bukan? Tubuh seakan berterima kasih bila kita tidak bermalas-malasan setelah diisi makanan. Saya pernah melontarkan candaan pada pasien. Kalau telur Anda habis dimakan, lalu Anda langsung rebahan. Bayangkan telur itu kebingungan. "Hei, aku mau kerja ke otot, kenapa kamu malah tidur?" Mereka pun tertawa. Lalu mulai paham bahwa kebiasaan kecil punya efek besar. Kebijaksanaan yang muncul dari cerita-cerita ini jelas. Tubuh lansia bukan mesin otomatis. Ia menyerupai kebun yang butuh perhatian harian. Sama halnya dengan tanaman. Tidak cukup hanya disiram, diberi nutrisi, tetapi juga harus diberi cahaya dan udara segar, aktivitas. Sedikit gerakan setelah makan bisa menjadi sinyal sederhana bahwa tubuh masih dihargai, bukan diperlakukan seperti mesin tua yang dibiarkan karatan. Ada pula kisah inspiratif seorang opa berusia 85 tahun. Setelah sarapan dengan telur dan roti gandum, ia rajin berjalan mengelilingi kompleks rumah selama 10 menit. Ia selalu berkata, "Saya berjalan bukan untuk membakar kalori, tapi untuk membuat telur bekerja." Kata-kata itu sering saya kenang, karena penuh filosofi. Telur seakan jadi rekan kerja, bukan sekadar asupan. Selain jalan kaki, ada aktivitas ringan lain, mengepel lantai, menyiram tanaman, atau bermain dengan cucu. Semua itu membantu mengaktifkan otot tanpa beban berat. Jangan salah, hal-hal kecil ini bisa menunda datangnya kelemahan otot. Telur memberi bahan baku protein, aktivitas memberi stimulus. Tanpa keduanya, tubuh hanya menimbun, bukan menumbuh. Untuk humor penutup bagian ini, ada seorang pasien yang berkata, "Saya malas jalan habis makan. Dok, kalau begitu saya goyang kepala saja sambil dengar musik. Cukup kan?" Saya tertawa terbahak lalu menjawab, "Kalau kepalanya saja yang goyang, nanti telurnya bingung. Aku harus lewat kaki. Kenapa jalannya otak?" Ia akhirnya mau berjalan kaki dengan cucunya setiap sore. Jadi, jangan remehkan momen sesudah makan. Aktivitas ringan sehabis mengonsumsi telur adalah kunci untuk menjadikannya penopang kesehatan, bukan beban tambahan. Dengan langkah kecil, manfaat telur akan benar-benar terserap dan tubuh akan lebih terjaga. Pada bagian berikutnya, kita akan menutup perjalanan panjang ini dengan perenungan lembut. Merangkum semua hal yang sudah dibahas tentang telur, usia lanjut, dan kebijaksanaan hidup yang tumbuh di antaranya. Kita sudah berjalan jauh malam ini. Dari drama telur mentah sampai seluk-beluk memilih telur segar. Dari waktu makan yang penuh rahasia hingga senam ringan sesudahnya. Rasanya seperti perjalanan panjang dalam sebuah film, di mana tokoh utamanya hanyalah sebutir telur kecil. Dan kini, sebelum kita benar-benar menutup tirai malam, izinkan saya memperlambat tempo, menarik napas panjang, dan mengajak Anda merenung lembut bersama. Ingatkah Anda pada kisah kakek yang hampir kehilangan nyawanya karena menenggak telur mentah dengan penuh percaya diri? Atau nenek yang rajin membuang kuning telur sehingga tubuhnya pun kehilangan nutrisi esensial? Atau pasien yang setia dengan obat-obatannya, tetapi lupa bahwa sebutir telur bisa diam-diam merusak ritme pengobatannya?
Kisah-kisah itu bukan sekadar cerita, tapi potongan kebenaran dari kehidupan sehari-hari banyak orang tua yang sebenarnya hanya ingin sederhana. Makan sehat, tetap kuat, hidup panjang umur. Namun, tubuh manusia penuh rahasia. Yang muda boleh bereksperimen, tetapi tubuh yang menua punya logika baru dan regulasi ketat. Menjadi tua artinya belajar ulang tentang segala hal. Bahkan soal makanan sesederhana telur. Kita mungkin menganggap sebutir telur tidak cukup penting untuk dipikirkan. Tapi justru disitulah rahasianya. Hal-hal kecil sering menjadi penentu besar. Saya ingin Anda membayangkan diri Anda sendiri atau orang terkasih yang sudah beruban. Duduk tenang di meja makan dengan sepiring nasi, telur rebus matang sempurna, sayuran hijau yang segar, dan segelas air hangat. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang rumit, tetapi di situ tersimpan keharmonisan sederhana yang menjaga kesehatan. Ditambah dengan langkah kaki ringan menyusuri halaman setelah makan, maka apa yang tadinya berpotensi menjadi bom waktu kecil berubah menjadi sumber tenaga yang lembut. Kebijaksanaan usia tua selalu mengatakan, jangan keras kepala pada kebiasaan lama. Kadang rasa bersalah hadir bukan karena kita melakukan dosa besar, tapi karena kita menolak mendengarkan sinyal kecil dari tubuh. Telur mengajarkan kita sesuatu, bahwa keseimbangan dan kesabaran menciptakan kesehatan, bahwa memilih momen, memasak dengan baik, memadukan dengan makanan lain, dan menutup dengan aktivitas lembut bisa mengubah nasib tubuh. Lucunya, di balik segala teori dan perdebatan ilmiah, ada humor lembut di tengahnya. Telur itu pada akhirnya hanyalah makanan sederhana. Tetapi justru kesederhanaan itu menghubungkan kita dengan hal-hal besar. Sejarah, kebiasaan keluarga, bahkan kenangan masa kecil. Tidak sedikit dari kita yang mungkin mengingat bagaimana ibu atau nenek menyiapkan telur goreng saat pagi buta. Aroma minyak panas yang menandai awal hari. Semua itu memberi pesan, telur bukan hanya protein, tetapi juga simbol cinta sehari-hari. Maka malam ini, mari kita rangkum dengan bisikan pelan, seakan lampu kamar sudah diredupkan. Hindari putih telur mentah sendirian. Jangan jatuh pada jebakan telur mentah dan tradisi lama yang tidak terbukti. Jeda telur dengan obat-obatan dan pilih jam makan yang bijak. Masaklah dengan lembut. Jangan biarkan minyak berteriak panik di wajan. Pilih telur segar dengan hati-hati. Jangan remehkan tanggal panen. Dan jangan biarkan telur menjadi jomblo. Jodohkan dengan sayuran, minyak sehat, serta buah penuh vitamin. Terakhir, jangan lupa berikan tubuh sedikit aktivitas setelahnya, sebagai tanda penghormatan pada jerih payah pencernaan. Kalau semua ini diikuti, sebutir telur sederhana bisa menjadi sekutu setia, bukan musuh diam-diam. Ia bisa menjadi simbol keseimbangan di usia muda maupun tua. Saya ingin menutup dengan kata lembut dari sebuah kisah. Seorang nenek pernah berkata pada saya, ternyata sehat itu bukan hanya soal doa, tapi juga soal mendengar tubuh di tiap langkah. Kalimat itu sederhana, tapi mungkin cukup menjadi bekal kita semua malam ini. Sekarang, pejamkan mata sejenak, bayangkan halaman rumah yang tenang, suara jangkrik di kejauhan, lampu redup menyoroti sepiring telur rebus yang telah menyatu dengan sayuran hijau. Tidak ada keramaian, yang ada hanya Anda, tubuh Anda, dan keseimbangan yang akhirnya tercapai. Semua terasa ringan, damai, dan penuh terima kasih. Selamat beristirahat malam ini. Biarkan kata-kata terakhir bergaung pelan. Tubuh manusia adalah kebun rapuh yang hanya butuh dirawat dengan cinta, bahkan lewat sebutir telur sederhana. Sepanjang perjalanan panjang ini, kita melihat bagaimana telur, makanan sehari-hari yang sederhana, dapat menjadi teman sejati ataupun ancaman tersembunyi bagi lansia. Kesalahan umum meliputi memakan putih telur mentah sendirian, minum telur mentah yang dianggap tradisi sehat, mencampur telur dengan obat tanpa jeda, memilih waktu makan yang salah, terutama pagi hari.
serta menggoreng atau memasaknya dengan minyak panas berlebih. Semua ini, meski tampak sepele, bisa memicu masalah serius bagi tubuh yang sudah renta dan sensitif. Kita juga belajar kebijaksanaan sederhana. Pilihlah telur yang segar. Jangan cuci sebelum dimasak agar lapisan pelindungnya tetap ada. Simpan di kulkas bagian dalam. Dan konsumsi dalam waktu 1 minggu. Telur jangan diperlakukan sebagai makanan tunggal. Kombinasikan dengan sayuran hijau, buah penuh serat, minyak sehat seperti zaitun atau biji rami, serta kacang kaya mineral. Dengan langkah itu, vitamin dan protein dalam telur bekerja lebih optimal. Setelah makan, tubuh masih butuh perhatian kuisi. Aktivitas ringan seperti berjalan 10-15 menit, menyapu, atau bermain dengan cucu bisa membantu distribusi nutrisi, membuat otot tetap terlatih, sekaligus menjaga kelancaran metabolisme. Jadi telur bukan hanya soal dimakan, tetapi bagaimana Anda memperlakukannya sebelum, saat, dan setelah disantap. Kesimpulannya jelas. Telur adalah sahabat yang bisa menyokong kesehatan, asalkan dimakan dengan bijak. Jangan meremehkan detail kecil karena bagi tubuh lansia, detail kecil seringkali jadi gerbang besar menuju kesehatan atau sakit. Dan di atas segalanya, kisah telur ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan hidup selalu tentang keseimbangan, tidak membuang yang penting, tidak menuruti mitos, dan selalu menghormati kebutuhan tubuh yang berubah seiring usia. Akhir skrip, selamat malam.